A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda wat tuqa wal ihsan wal rasyad ila yaumil ma'ad. Qabla bidayati jalsatina al-yawm fa sawfa nabda bi tilawati Ummul Furqan wa la'alla tilawah hadhihi sawfa tu'tilana al-barakah fi hayatina dunyawiyah wal ukhrawiyah. Lanjutkan ya. Jadi ya pujian-pujian tadi udah selesai dalam bahasa Arab ya. Enggak usah lagi pakai bahasa Indonesia gitu ya. Biar langsung cepat. Oke. Kita lanjutkan dalam al-muhadarah ats-tsaniyah min tafsir ayatil ahkam ya, tafsir ayat ahkam. Muhadarah yang kedua adalah berbicara tentang permasalahan sihir ya. Kemarin kita sampai di halaman 47 tapi masih sebagian. Kita lanjut halaman 47 ya. Ala mulki Sulaiman ya, kalau secara terjemahan tekstualnya ala mulki ya, atas ya kerajaan Sulaiman. Tapi di sini adalah kita kalau Al-Qur'an kadang ada beberapa hal yang bisa kita terjemahkan secara tekstual, tapi ya makanya perlu dan pentingnya kita belajar bahasa Arab apa ketika kita memahamin ya. Ala mulki Sulaiman bermakna ala ahdi Sulaiman, ketika masa pemerintahan Sulaiman ya. Sekarang kan ada tuh apa namanya Quran kata per kata ya. Nah, itu kata per kata itu ya membantu buat pemula. Boleh ya, tapi kalau bisa jangan hanya berhenti di situ saja ya. Kalau bisa dipahamin lagi ya secara gaya bahasa Arabnya ya. Ala mulki Sulaiman mana ala hadi mulkihi wa fi zamanihi ya. Al-mubarrad ya memaknai ala bimakna fi, ai fi ahdi mulkihi ya. Mubarrad ini salah seorang ulama ya, salah seorang ulama yang berkecimpung dalam bahasa ya. Kemudian Imam Alusi ya dalam Ruhul Ma'ani, Imam Alusi. Jadi tafsir ayat ahkam ini merupakan ringkasan dari berbagai macam tafsir ya. Ada tafsir Tobari, ada Qurtubi, ada Ibnu Katsir, ada Alusi, dengan Ruhul Ma'ani ya. Jadi istilahnya udah enak, udah campuran gitu ya. Wa Sulaiman ismun ajami ya. Ismun ajami artinya nama ajam ya, bukan nama Arab ya. Sulaiman itu bukan nama Arab ya. Sulaiman nama apa? Asing ya. Bukan nama Arab, tapi dari nama apa? Ibrani ya. Ibrani Sulaiman ya. Sama kalau kita di Indonesia misalnya siapa Santiko gitu ya, atau siapa gitu misalnya Joko gitu kan, atau Budi ya. Nah, itu nama-nama ajami ya, ajamiun ya, bukan nama-nama Arab. Tapi kalau misalnya Muhammad, kemudian apa namanya Umar ya kan, itu adalah nama-nama Arab ya. Wamtana minas sarf ya. Kalau apa namanya nama ajami ya kayak Sulaiman itu mamnu minas sarf. Ini dalam pembahasan nahwu ya. Kalau pembahasan sini kita apa namanya nggak usah lanjut terlalu panjang ya. As-sihru fil lughah, sihir secara bahasa berarti adalah kullu ma latafa ma'khadhu wa daqqa ya. Sesuatu yang latif berarti apa? Lembut ya. Lembut, sangat lembut ya, dan sangat apa namanya detail ya. Wa aslu sihir ya, asli daripada sihir adalah sarfu syai' ya, mengubah sesuatu an haqiqatihi, dari hakikat utamanya ya. Kayak Nabi apa namanya Musa waktu itu berhadapan dengan siapa namanya para ahli sihirnya Firaun ya kan. Kemudian yukhayyal annaha tas'a ya, tali-tali yang dilempar oleh para penyihir ya
digambarkan dalam pandangan orang-orang yang nonton sebagai apa? Sebagai tas'a, sebagai ular ya, padahal hakikatnya itu apa? Cuma tali ya. Nanti kita di sini belajar kenapa sih perlu kita belajar tentang sihir ya, nanti ada di sini ya. An haqiqatihi ila ghairihi ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi ya, as-sihru aslu at-tamwiyah bil hayl ya, mengubah sesuatu dengan hayalan. Wa huwa ayyafala as-sahir asya wa ma'ani, ya seorang penyihir ya melakukan tindakan segala sesuatu ya dengan maknanya. Fayukhayyal lil mashhur, kemudian dihayalkan kepada yang disihir ya, seakan-akan apa? Anha bi khilaf ma hiya bihi, bahwasanya itu adalah sesuatu yang khilaf, yang berbeda dengan apa yang seharusnya ya. Kalau misalnya mungkin lihat di suatu tayangan pertunjukan apa ya, apa namanya, kalau sulap ya itu biasanya karena kecepatan tangan ya, atau itu ada bedanya ya antara yang benar-benar sihir gitu ya, ada yang memang cuma kecepatan tangan gitu ya. Kemudian fitnah ya, ma makna fitnah? Fitnah di sini ya kan, banyakan kan orang kita bilang al fitnatu asyaddu minal qatl ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seakan-akan fitnah di sini adalah fitnah yang kita mani dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah di sini bukan berarti fitnah kayak misalnya saya ke Pak Lukman bahwa saya bilang katanya Pak Lukman pergi ke Amerika kemarin, padahal nggak pergi. Kemudian di sana apa gitu kan, main mungkin ke Las Vegas gitu kan, berjudi, padahal enggak. Itu kan fitnah gitu ya. Nah, fitnah di sini bukan fitnah yang seperti itu. Ya, fitnah yang dimaksudkan di sini adalah fitnah berarti adalah al-imtihan, al-ikhtibar ya. Fitnah itu berarti adalah ujian ya. Jadi kalau misalnya di pondok disebutkan apa namanya, bagian ujian, lajnatul imtihan, mungkin ada apa namanya menyebutkan lajnatul fitnah ya. Lajnah fitnah, lajnah apa namanya, komite ujian ya. Fitnah di sini berarti adalah ujian, al-ikhtibar wal ibtila ya. Asli katanya dari apa? Fatantu az-zahaba ya, aku menguji az-zahab, aku menguji emas ya. Fatantu az-zahaba finnari, aku menguji emas dengan api ya, dibakar ya. Iza imtahantu litu'raf jaudatuhu min ridaatihi ya, untuk mengetahui berapa sih kadar keaslian emas tersebut dari campurannya ya. Dari kata fatantu az-zahaba, saya menguji, mengetes ya. Jadi tes itu, fitnah itu berarti adalah ngetes ya, bukan sebagaimana fitnah sebagaimana yang dimaksudkan kita orang Indonesia ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl, sekalipun ya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maksudnya di sini adalah siksaan ya. Dalam ayat tersebut berarti adalah siksaan ya. Jadi bukan langsung ditembak, dibunuh mati begitu aja ya. Mohon maaf, disiksa misalnya apa ya, ya dicambuk ya, di apa, kasih besi panas ya, disetrum apa segala macam ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu berarti apa ya? Karena orang masih hidup tapi kan merasakan azab ya, merasakan rasa sakit yang luar biasa ya. Mungkin orang kalau ditembak der mati, selesai, udah wassalam gitu ya. Tapi ketika misalnya disiksa, dicambuk, ditusuk, di apa, dia itu kan lebih kejam ya, lebih kejam daripada pembunuhan ya. Tapi makanya jangan sembarangan asal pakai fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, main seakan-akan fitnah tersebut adalah fitnah kayak pemahaman dalam bahasa Indonesia ya. Ayat itu tidak mengartikan fitnah sebagaimana yang kita pahami dalam Indonesia. Tapi fitnah di sini berarti adalah ujian ya. Sama dalam ayat lain yang lain juga disebutkan bahwasanya anak, istri ya kan juga fitnah ya. Fitnah berarti adalah ujian, bukan kemudian ujian fitnah istri, anak, perempuan apa merupakan fitnah, jauhi ya. Nggak juga, gimana masa istri sama anak dijauhi gitu kan ya. Jangan plek-plekan lah gitu, jangan plekan dalam memahami ayat. Makanya perlu dan pentingnya kita memahami bahasa Arab ya. Kemudian fala takfur, janganlah kalian berbuat kufur ya, jangan kafir ya. Kafir kan ada dua, kafir secara iman, kafir secara nikmat. Tapi di sini memaknai kafir secara keimanan. Fala takfur ay bi ta'allumi sihr
ya, wa istimalihi bi ta'limi sihri wa istimali wa fil ayat isyara ila anna ta'lamu sihr kufur. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya belajar ilmu sihir sama dengan kufur. Ya, bisa menyebabkan orang apa? Keluar dari keimanan, termasuk salah satu mubtilatul iman, ya, bukan cuma sekedar mubtilatul wudu, ya. Kalau misalnya kita punya wudu kentut gitu kan, atau ya buang air kecil, buang air besar, kan itu apa? Wudunya batal. Nah, ini bisa menyebabkan, ya, orang tersebut imannya batal, keluar daripada ajaran agama Islam gara-gara belajar sihir. Ya, gak usah lah belajar sihir, ya, ngapain gitu ya. Belajar apalagi sampai misalnya pengen punya ilmu kebal, ya biasanya kan kadang, ya mohon maaf ya, sangat tidak cerdas kalau cuma hanya sekedar ngumpulin apa namanya, ngumpulin harta, ya, dengan belajar ilmu sihir, dengan misalnya santet lah gitu kan, dengan apa namanya, apa tuh namanya, babi ngepet gitu kan, ya, pesugihan gitu ya. Ya koruptor yang TT itu ya, yang puluhan T, kayaknya mereka nggak pakai pesugihan deh. Ya. Jauh lebih apa? Jauh lebih kaya daripada yang pesugihan ya. Tapi saya bukan ngajarin ya, jangan. Maksudnya buat apa? Udah mana keimanannya tergadaikan, kayaknya juga nggak kaya-kaya amat gitu loh. Kalah sama koruptor gitu ya. Kalau tujuannya sekedar kaya ya. Ya kalau koruptor ya memang berdosa gitu kan, tapi kan keimanannya nggak tergadaikan. Ya, keimanannya nggak tergadaikan gitu. Memang wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tapi keimanannya nggak tergadaikan. Tapi jangan menganggap ya saya nyuruh, enggak, nauzubillah, jangan ya, jangan disalahartikan gitu ya. Menunjukkan bahwasanya jangan pernah belajar tentang sihir sama sekali, jangan pernah pesugihan, jangan pernah nyantet, jangan pernah apa ya. Sayang, eman, kenapa? Ya kaya nggak kaya amat, yang nggak pernah masuk dalam top 10 10 terkaya sedunia gitu kan, 10 terkaya se Indonesia juga nggak ada ceritanya gitu ya, ya gara-gara pesugihan gitu kan, keimanannya pun juga tergadai, ngapain gitu ya, mukhalat finnar ya, kekal abadi selamanya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Qala Zamakhsyari ya, Imam Zamakhsyari ya, dalam apa namanya tafsirnya Al-Kasyaf menyebutkan fala takfur ai fala tatalam as-sihr mu'taqidan annahu haq ya. Jangan pernah belajar sihir yakin bahwasanya itu adalah hak, bahwasanya itu adalah benar ya. Mungkin kalau misalnya wah saya pesugihan, kemudian dengan babi ngepet, dengan itu kaya, ya mungkin kaya, tapi berapa? Seberapakah kaya? Terus kemudian apa? Menyebabkan orang jadi kufur ya. Bismillah ya, bismillah bimana bi iradatihi wa masyiati, dengan iradahnya Allah, dengan keinginannya Allah dan masyiah ya. Berarti apa? Dengan izinnya, dengan kehendaknya Allah ya. Wa fi dalilun ala anna fi sihr dararan muwadda'an ya. Sihir mungkin memang bisa kejadian ya, santet mungkin bisa benar ngebunuh orang ya. Bisa mungkin. Ya, mungkin masih dalam tanda kata mungkin. Tapi pun itu terjadi kalau memang Allah mengizinkan. Ya bisa aja Allah mengizinkan ya. Kalau kejadian kayak misalnya Nabi siapa? Nabi Ayub. Iya kan? Ada ya. Kata iblis, "Ya Allah, ini si Ayub beriman ya, beribadah kepada Engkau hanya cuma karena pengen kaya ya. Maka apa? Dikuras semua hartanya, anaknya dibunuhin ya, ternak-ternaknya dibunuhin ya kan, ladangnya semua habis." Ya bisa, ya setan memang boleh. Kenapa? Kata Allah, ya silakan aja kalau kamu mau. Ya berarti apa? Diizinkan memang sama Allah, tapi tidak diridhoi. Ya. Jadi izin Allah kepada siapapun bisa aja. Jangankan kepada cuma begal, jangan kepada koruptor, kepada iblis sekalipun Allah bisa kasih izin, tapi beda izin, beda ridho. Kalau seorang muslim yang kita cari dalam kehidupan ini bukan cuma hanya sekedar izin, tapi ridho. Ya. Ridhonya Allah ya. Kalau pengen sekedar kaya dengan pesugihan bisa gak? Mungkin bisa
ya. Dengan istilahnya jadi rentenir, bisa kaya nggak? Mungkin bisa, mungkin ya, mungkin sebenarnya. Tapi diridhoi nggak? Enggak. Yang ada dimurkai. Nggak buat apa, cuma sekedar izin. Yang perlu adalah ridho. Makanya kalau cuma sekedar izin dari zaman Nabi Adam ya, dari zaman Nabi Adam masih dalam sorga, iblis kan udah bilang apa, ya kan? Udah minta kompensasi ini gara-gara si Adam nih saya dikeluarin dari neraka, ya kan? Minta untuk menggoda. Allah izinkan nggak? Izin, kasih izin. Iblis dikasih izin. Tapi diridhoi nggak? Ya enggak. Ya, makanya kita perlu bisa dapat membedakan antara izin dan ridho. Penyihir mungkin bisa, ya mungkin, ya selagi Allah mengizinkan, tapi tidak diridhoi. Santet misalnya, wah tuh dukun santet sono manjur segala macam, asal datengin bayar sekian gitu kan. Yang mohon maaf ya, katanya santet Kalimantan itu bisa mindahin kelamin katanya gitu kan. Katanya, saya sendiri gak pernah tahu. Mungkin diizinkan gak sama Allah? Mungkin diizinkan, tapi diridhoi gak? Yang ada malah dilaknat dan dimurkai. Jangan terkecoh ya, merasa wah si anu santetnya bagus, si anu sihirnya hebat, wah ini segala macam. Ya, buat apa? Buat apa kalau itu kemudian menggadaikan keimanan? Setan demen nggak melakukan hal itu? Oh sangat demen, alhamdulillah kata setan. Ya, syukur jadi temen di neraka. Ya, setan sangat mau membantu. Mana yang perlu dicelakai, mana yang perlu diinin, saya kerjakan Tuhan. Ya kan? Oh sangat demen. Kenapa? Tinggal bilang ke bosnya, ya kan? Saya berhasil punya teman untuk di neraka selama-lamanya. Jadi jangan jangan terpesona dengan wah si anu santetnya manjur, si anu pesugihannya manjur, si segala macam. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Laman ishtarahu. La di sini ya menunjukkan apa? Bahwasanya dia itu laman ishtarahu, mereka itu menjual ya, menjual ayat-ayat Allah ya. Laman ishtarahu qala al-Alusi, Imam Alusi dalam Ruhul Mani, ai istabdala ma taqus syayatin bi kitabillah. Menjual ayat-ayat Allah, kitabnya Allah dengan apa? Perkataan yang dikeluarkan oleh para tukang sihir ya. Macam-macam, bisa aja ya ngomong wilahing apalah segala macam ya kan. Perkataan-perkataan itu. Walam ibtida, lam di sini adalah lamun ibtida, mubtada ya. Wa tadkhul 'alal mubtada wa 'alal mudhari. Lam di sini kemudian adalah menunjukkan bisa masuk ke dalam mudhari ya. Wa dukhulu 'alal madhi ma'na qad kasir ya, menunjukkan bahwasanya lam di sini kalau ada fi'il madhi menunjukkan kasir ya. Laqad ya, benar-benar telah gitu ya. Kalau qouli ta'ala laqad sami Allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Laqad berarti apa? Telah menunjukkan benar-benar dan banyak ya. Banyak menunjukkan kebanyakan ya. Khalaq. Nah, khalaq di sini berarti bermakna nasib ya, bukan berarti khalaq itu sebagai akhlak ya atau penciptaan, bukan, tapi adalah nasib, bagian ya. Bagiannya di mana? Bagian di akhirat nanti. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Maksudnya apa? Enggak masuk surga. Ya, maksudnya di mana? Ya di neraka, karena di akhirat cuma ada 2 tempat, ya. Kalau enggak surga, neraka. Enggak ada yang namanya emperan surga, enggak ada. Ya. Ya, emperan surga, di emperan surga enggak ada, semua masuk surga. Enggak ada nanggung-nanggung di emperan, yang masuk surga ya. Tinggal nanti masuk surga derajatnya mana? Ya, derajat yang biasa gitu kan. Jannatul Naim ya kan, atau Jannatul Firdaus ya. Salah satu pesan daripada baginda Nabi, pede aja kalau minta doa ya. Fa idza sa'altum fas'alil Firdaus. Kalau kalian minta ya doa, mintalah surga Firdaus, al-a'la minal jannah ya. Jangan nggak pede. Saya amalnya cuma segini ya kan, masa sih saya belagu minta Firdaus lah. Ini kan pesan perintah dari baginda Nabi ya, mau dikabulkan ke mau enggak ke gitu kan
terserah. Kalau memang dikabulkan beneran gimana? Senang kan? Ya senang, ya. Beserta dengan baginda Nabi, para rasul, ya kan? Wasyuhada, wassolihin, wahasuna ulaika rafiqah. Ya, mereka adalah orang-orang yang baik, ya. Masuk jannah firdaus, minta aja, nanti terserah Allah mau masukin jannah mana kek ya. Kalau memang beneran Allah dengan kerahmannya, dengan rohimnya ngasih firdaus kan alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah banget ya. Makanya kita berdoa ya. Dan bahkan kita kalau berdoa nggak usah ngukur dengan diri kita, minta aja los, ya los aja, nggak usah. Oh, saya minta 1 miliar tapi kerjaan segini. Ya kalau memang Allah mau ngasih, iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bisa aja, bisa jadi. Jangankan cuma sekedar 1 miliar, makanan dari langit diturunin langsung ya, deliverynya malaikat ya. Kejadian nggak? Kejadian berapa banyak? Sayyidah Maryam, ya kan? Nabi Isa beserta para hawariyin, Nabi Musa beserta Bani Israel, ya kan? Itu ada apa namanya? Mana wah salwa. Berapa banyak? Ya. Jadi minta aja. Kenapa? Karena Allah sendiri pun demen, suka. Kalau apa? Ada hambanya yang minta. Dan bahkan kalau hambanya kagak pernah minta, kagak pernah berdoa, yagdobu alaih. Apa yagdob? Dimarahi, dilaknat. Ya minta aja. Ya terserah nanti Allah ngabulinya bagaimana. Dan bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kita minta itu adalah intisari. Mukh itu berarti adalah otak, ya, otak atau intisari daripada ibadah, ya. Syarau bimana ba'u anfusahum bih, ya, mereka menjual, ya. Mereka menjual ayat-ayat Allah, ya, menjual diri mereka dengan sihir, ya. Syarau bimana ba', ya. Nah, makna ijmali, makna keseluruhan daripada ayat ini. Ya, ayat-ayat ini yaitu surat daripada Al-Baqarah 101 sampai 103. Yukhbiru al-Maula jalla syana'uhu an ahbarul yahud wa ulamahum nabadu kitabahu alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam wa huwa Taurah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini, ya, Al-Baqarah 101 sampai 103 menunjukkan bahwasanya bagaimana kelakuan, ya, bagaimana kelakuan ulama-ulama Yahudi wa ahbaruhu. Ya, ahbar berarti dari kata apa? Ya, pendeta-pendetanya, ya, pendeta-pendetanya. Bahwasanya apa? Mereka membuang nabazu, membuang jauh-jauh, ya, ayat-ayat Allah, ya, Taurat, ya. Taurat kama nabada ahfaduhum alkitab alladzi unzila ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad ada bawa Al-Qur'an, orang Yahudi tetap aja apa? Nggak mau percaya, ya. Segimana kakeknya, segimanapun juga anak cucu keturunannya. Emang kelakuan Yahudi begini, ya. Kelakuan Bani Israel gini. Nabi Musa ada nyampein Taurat, ya, bahkan ya, kalau kita tahu cerita bagaimana Musa membantu Bani Israel, ya, keluar dari Firaun, ya, ada Laut Merah terbelah, ya kan, mereka merasakan mukjizat, ya, merasakan mana wasalwa, makanan langsung dari sorga. Ya, kita aja belum tentu makan dari sorga, ya. Bani Israel udah merasakan makanan dari sorga, mana wasalwa, udah ngerasain minuman, ya, dari batu yang diketok, ya, minuman air. Itu pun apa? Musa pergi sebentar, ya, ke Jabal Musa gitu, ya, untuk menerima perintah Tuhan. Langsung apa? Samiri membentuk sapi emas, ya, membentuk sapi emas. Ini kelakuan Bani Israel tuh kayak gini, ya, ngeyel. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang kelakuannya ngeyel, berarti jangan-jangan ada keturunan Bani Israel gitu, keturunan Yahudi. Nggak usah ngeyel-ngeyel, ya. Kelakuan para sahabat, ya, tindak tanduk para sahabat, akhlak para sahabat, ya. Ketika mereka mendengar ayat Allah, sami'na wa ta'na. Orang Yahudi sami'na wa asoina, ngeyel. Ya, jadi ketika mendengar ayat Allah udah taat. Oh, bagaimana ini udah gitu, ya. Nggak usah dikatakan, wah kira-kira bagaimana ya secara pengertiannya, ya, pengertian secara penafsirannya yang tersurat dan tersirat, ya. Pengen mentafsirkan ayat
enggak sembarangan. Ada namanya usul tafsir, ya, dasar-dasar teori dalam menafsirkan. Mondok pesantren nggak pernah, bahasa Arab kagak ngerti, belajar di Timur Tengah kagak ngerti, nahwu sorof nggak ngerti, hafal Quran enggak. Kemudian ketika ada ayat, menurut saya tapi lagi mana, ya, kita pun ya, kita yang belajar sendiri di Timur Tengah, kalau mau menafsirkan ayat yang mbok yao, ya, orang Jawa bilang, dilihat dulu apa kata Ibnu Katsir, dilihat dulu apa kata Imam Qurtubi, dilihat dulu apa kata Tobari. Ulama-ulama terdahulu menafsirkan ayat ini seperti apa dan bagaimana. Kemudian kalau pun memang misalnya ayat tersebut, ya, misalnya terkait dengan al-ijazul ilmi, ya, ijaz yang mukjizat yang terkait dengan keilmuan, tetap ulama klasik diperlihatkan dulu, kita lihat pendapat mereka seperti apa, bagaimana, baru masuk pada ulama kontemporer yang saat ini ada, ya. Kalau di Indonesia seperti misalnya apa, Buya Hamka, ya kan, punya tafsir 30 juz, ya kan, Pak Quraish punya tafsir Misbah, ya kan, atau ulama-ulama yang kontemporer banyak, ya, yang berbahasa Arab dan udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, Bu Yau dilihat itu, ya. Kalaupun memang merasa dirinya cukup pinter bisa bahasa Arab tadi, ngerti nahwu sorofnya gitu kan, ngerti balagohnya, bolehlah mengeluarkan pendapat. Lah ini kagak ngerti nahwu sorof, nggak ngerti balagoh, ya, nggak ngerti bahasa Arab, sok mentafsirkan lah piye, gimana ceritanya gitu, ya. Jadi kalau dalam ayat-ayat itu, ya, perlu pemahaman usul tafsir. Nah, kalau saya sendiri bagaimana? Saya sendiri pun belum berani untuk langsung mentafsirkan. Ya dilihat, alhamdulillah ini udah ada ulama kontemporer, ya. Ini profesor, doktor, ahli, guru besar, ya, Syekh Ali As-Sobuni sudah merangkum berbagai macam tafsir, ya. Ya tinggal kita baca, tinggal kita cerna, kita lihat, ya, dan kita amalkan, ya. Jadi nggak usah ngayal dalam memahami ayat, ya, kecuali tadi, ya, merasa dirinya sudah dalam darajah mujtahid, ya, silakan. Tapi kalau belum merasa sebagai darajah mujtahid, jangan jangan gitu, ya, jangan. Kalau memang sudah merasa mungkin sekelas Pak Quraish, ya mangga, silahkan. Ya kalau belum hafal Quran enggak, nahwu sorof enggak, balaghah enggak, ya, kemudian nasih wa mansuh, apa itu nasih wa mansuh? Ya, ntar muhadharah ketiga nasih wa mansuh kita bicara, ya. Lah kemudian karena banyak sekarang, ya, profesor, doktor, jurusannya apa, hanya bergelar profesor, bergelar doktor, terus kemudian apa? Sok-sok apa? Menerjemahkan, menafsirkan ayat Al-Quran. La haula wala quwata. Mending penafsirannya benar, penafsirannya jauh panggang daripada api, ya, jauh panggang daripada api. Idza fuwidal amr ila ghairi ahli, ya, kalau suatu masalah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa kata baginda Rasul? Fantaziri as-sa'ah, tunggulah waktu kehancurannya, ya. Kemudian ini tinggal berapa menit lagi kita? Masih lama, ya. Jam berapa ini isanya? Oh, masih ya. Ya. Ma'anna Rasul ja'a musaddiqan lima baina aydihi minat Taurah, ya. Padahal baginda Rasulullah datang, ya, bukan untuk serta-merta menghilangkan hukum Taurat, tapi musaddiq, ya. Musaddiq artinya apa? Membenarkan, ya. Ada memang yang diubah, ada memang yang diganti, tapi ada yang ditetapkan. Musaddiqat fit Taurat, bahwasanya Taurat itu ada, ya, tersampaikan dari Nabi Musa kepada umatnya. Fala ajab ayyakuna lafad misal bagi, ya, mereka mewarisi daripada nenek moyang mereka apa? Kebodohan, wal ifsad, wal inat, ya, yang ngeyel tadi, ya, kerusakan. Laqad nabada ulaika kitaballah wa ra'a zuhurihim, mereka telah membuang jauh-jauh kitab Allah,
ya di belakang mereka ini kan permisalan kemarin ya, suatu balaghah ya, kanahum la ya'lamunahu ya, seakan-akan mereka nggak ngerti tentang kitab, bahwasanya ada kitab Allah, annahu kitabullah al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabu turuq sihir ya, mereka ngikuti sihir, dan bahkan zaman Nabi Muhammad pun sihir pun ada. Bahkan kalau kita lihat asbabun nuzul daripada apa Al-Falaq sama An-Nas ya, memang pernah suatu kejadian Rasul pernah kena sihir itu, makanya lihat asbabun nuzul. Kalau sekarang misalnya ada siapa YouTuber katanya ya, Ferry Irwandi segala macam nggak percaya tentang sihir ya, mohon maaf, keimanan dia terhadap ya baginda Nabi ya, keimanan dia terhadap asbabun nuzul, terhadap hadis baginda Nabi lah bagaimana. Itulah makanya kalau orang yang memang bukan ngerti tentang agama, nggak usah sok-sokan ngomong agama. Wah, nggak percaya sihir, yang bisa santet saya kasih alpat segala macam. Yang ya walaupun mungkin ya orang yang ngerti apa namanya pinter gitu segala macam, tapi kalau bukan ahlinya nggak usah ya, nggak usah ngomong tentang masalah. Kayak saya misalnya, saya nggak ngerti tentang elektronik, tentang listrik, ya saya angkat tangan. Ya bukan bidang saya, kecuali belajar dari awal tentang elektronik, tentang listrik, tentang mekanik segala macam. Ya, kalau memang bukan ahlinya ya jangan. Ya, yang terjadi soalnya masyarakat kita sekarang ini sangat terbuka ya, era YouTube, era TikTok, era Instagram segala macam. Buat terlihat yang ngomong ini adalah wah ini public figure, seakan-akan adalah benar. Ya jangan ya. Kalau bisa ya, yang memang bukan ahlinya cukup berbicara pada ahlinya, gitu ya. Wattabu turuqasyir allati kanat tuhaddisu biasyayatin ya, yang mana setan itu membicarakan, diajarin sama setan, memang diajarin fi hadi mulki Sulaiman ya. Wa makana Sulaiman alaihissalam sahiron, ini yang kurang ajarnya setan ya, mungkin setan itu dendam sama Nabi Sulaiman karena sepanjang masa Nabi Sulaiman hidup memang diberikan mukjizat untuk apa? Ngatur jin ya, membangun ini, membangun itu gitu kan, disuruh ini, disuruh itu. Nah, ketika Nabi Sulaiman memiliki kekuatan mukjizat ya, mukjizat ini sendiri pun adalah untuk apa? Menunjukkan bahwasanya yang dibawa Sulaiman itu adalah benar. Nah, setan, ya namanya setan gitu. Setan namanya setan, kemudian ngapain? Memutarbalikkan fakta. Gitu ya, memutarbalikkan fakta. Noh, Sulaiman tukang sihir. Tuh, lihat tuh di bawah singgasananya banyak buku-buku sihir. Ya. Itu hati-hati ya. Jadi kalaupun memang misalnya nih ya, ada tukang ramal, ada orang indigo, ada misalnya apa namanya orang pintar lah, inilah itulah yang katanya hal-hal berbau mistik ya. Pun kalaupun benar cuma hanya kebetulan ya. Wah, saya mendengar bisikan dari Mbah Anu, misalnya apa siapa Anu. Ya si setan kan memang demen. Ya, si setan memang demen apa? Supaya orang jadi tersesat. Ketika tersesat jadi nemenin ke neraka. Lah, orang yang pakai jasa orang indigo, orang yang pakai jasa katanya orang pintar dalam tanda kutip, ya kan? Ya sebenarnya kan bodoh, ya. Mau aja dibodohi sama setan. Kalaupun memang benar, wah misalnya rumah Anu ada begini, ya setan kan bisa aja memang bisa nembus rumah gitu ya, nembus padat. Ketika kita yang bukan kita ya, ketika si pasien datang ke orang pintar, datang ke dukun, wah ternyata bener ya. Kalau cuma sekedar bener begitu doang mah, what for? Buat apa? Gitu ya. Dan memang demenannya setan supaya manusia ngikutin katanya setan. Cuma hanya memperkaya tukang sihir, cuma hanya memperkaya dukun, cuma hanya memperkaya para normal ya. Memperkaya katanya indigo ya. Bahkan ya TV kita juga kurang ajar ya. Indigo yang siapa kemarin tuh yang matanya agak
gimana gitu, saya nggak tahu lah, terus masuk ini kena undang-undang ITE lagi gitu kan, yang katanya bisa melihat, ditonton, ratingnya banyak, rating nonton jam malam jam sekian, menunjukkan apa? Keimanan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia rapuh. Ya, makanya ya, orang beriman ya, kalau bisa jangan sendirian masuk surga. Ajak kanan kiri kita, tetangga kita, keluarga kita paling utama, udah. Kalau ada tontonan model kayak gitu, buang. Ya, ganti yang lain. Ya, ganti yang lain. Gak usah nonton-nonton yang wah ini, ya misalnya, wah ini suatu hal yang aneh, yang hebat, dahsyat, luar biasa, kayak begini. Ya, buat apa? Apakah menambah keimanan, menambah ketakwaan, nambah ilmu pengetahuan? Ya, misalnya kita jadi makin pintar, makin cerdas. Kan ini kan apa? Pembodohan masyarakat. Yang katanya ada Kang Mas siapa namanya tuh? Dimas apa siapa kalau nggak salah ya? Ngeluarin apa? Duit, ya kan? Sekian duit, kemudian bayar. Itu di daerah saya di Ponorogo ada ternyata penipuan. Ya. Memang awal mula ternyata tuh dia tuh pintar, jubahnya dikasih model gimana, dijahit-jahit gitu kan. Wah, jahit-jahit, keluar dari kantong, keluar duit. Terus kemudian kalau mau duit, oh sekian, ternyata yang dikeluarin misalnya, saya nggak tahu berapa juta, misalnya mungkin 10 juta gitu ya. Tapi kemudian dari warganya, nah kalau mau dikasih dapat uang gaib, wah sekian, akhirnya terkumpul bisa 20, bisa 30, bisa 50, bisa 100. Ya cuan. Iya kan? Cuan, penipuan, pembodohan. Ya, pembodohan, nggak usah lah. Nggak ada yang namanya narik uang gaib, nggak ada. Ya, pembodohan itu dari paranormal, pembodohan dari dukun. Kalaupun memang misalnya beneran ada, ya bisa nggak beneran ada? Bisa, itu kerjaan setan memang bisa. Ya tapi, mohon maaf, ada gak sekali lagi yang terdaftar, tercatat, ya 10 orang terkaya di Indonesia gara-gara pesugihan, gara-gara sihir, ada nggak? Nggak ada. 10 orang terkaya dalam the best Forbes, ya kan, terkaya dunia gara-gara sihir, gara-gara pesugihan, ada gak? Enggak ada. Kalau nggak ada ngapain pula? Gitu, ya. Mungkin ini aja untuk pertemuan selanjutnya kita bahas dalam permasalahan fikihnya, ya, dalam permasalahan ahkam syar'iyahnya. Naktafi ila hadzal qadar, nanti kalau bisa kita sambung dalam sesi tanya jawab ya sambil menunggu azan Isya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nastafikum, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.